Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman, mari kita melanjutkan pada hari ini dengan materi Qawaid I'lal, Qaidah 4, 5, dan 6. Untuk Qaidah keempat, dengan Qaidah keempat yaitu idza ijtama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa sabaqat ihdahuma bisukuni ubtilatil wawu ya'an wa udghimatil ya'u ula wasaniyati nahwu mayyitun asluhu mayyitun wa marmiyun asluhu marmuyun, di mana wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya itu didahului dengan sukun, maka wawu diganti dengan ya. Kemudian yang pertama itu diidghamkan pada ya yang kedua dengan contoh lafaz mayyitun yang asalnya adalah maywitun dan marmiyun yang asalnya adalah marmuyun. Jadi kesimpulannya adalah tidak boleh ada wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat, di mana salah satunya itu didahului oleh sukun. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, maka kaidah ini pun berlaku dan wawu tersebut harus diganti dengan ya. Ya yang pertama itu diidghamkan ke ya yang kedua. Lalu untuk contoh praktek iklalnya, mayyitun yang asalnya adalah maywitun mengikuti wazan fa'ilun. Wawu diganti ya karena berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya itu didahului dengan sukun, maka menjadi mayyitun, proses yang kedua. Kemudian ya yang pertama itu diidghamkan pada ya yang kedua karena satu jenis, maka menjadi mayyitun. Ini proses yang ketiga. Yang selanjutnya itu marmiyun yang asalnya adalah marmuyun mengikuti wazan maf'ulun. Jadi kenapa marmiyun tidak sama dengan wazan maf'ulun? Itu ya, maf'ulun. Jadi jika ada pertanyaan kenapa kok tidak sama dengan wazannya, jadi jawabannya adalah telah melalui proses i'lal, di mana marmiyun itu wawu diganti ya karena berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan sukun, maka menjadi marmiyun. Kemudian ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua karena satu jenis, maka menjadi marmiyun. Yang selanjutnya yaitu kaidah kelima, yaitu idza tarafatil wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata nahwu yaghzu asluhu
yaghzu. Wa yarmi asluhu yarmi, yaitu apabila wawu atau ya menempati ujung akhir kalimat atau ada wawu atau ya yang berharokat dhammah yang berada di akhir kata atau kalimat, maka haruslah disukun. Contohnya yaghzu, asalnya itu yaghzuwu, dan yarmi asalnya itu yarmiyu. Untuk praktek iklal kaidah yang kelima, contohnya yaitu yaghzu. Yaghzu asalnya itu yaghzuwu dengan wazan mengikuti wazan yaf'ulu. Nah, wawu di ujung akhir kalimat itu berharokat dhammah, maka disukunkan menjadi yaghzu. Dan kalimat lain yaitu yarmi. Yarmi asalnya yaitu yarmiyu mengikuti wazan yaf'ulu. Ia yang di ujung akhir kalimat berharokat dhammah tersebut maka harus disukunkan menjadi yarmi. Untuk kaidah yang keenam yaitu idza waqa'atil wawu rabi'atan fasa'idan fit tarfi wa lam yakun ma qablaha madmuman ubtilat ya'an, yaitu apabila ada wawu yang menempati urutan keempat dan seterusnya itu serta bertempat di akhir atau lam fi'ilnya dan huruf sebelumnya wawu itu tidak berharokat, maka wawu tersebut harus diganti ya. Contohnya yarudho dengan yaqwa. Lafaz yarudho asalnya itu adalah yarudhowu mengikuti wazan yaf'alu. Huruf wawu itu diganti dengan huruf ya karena jatuh pada urutan yang keempat dan di akhir kalimat, dan huruf sebelumnya itu berharokat selain dhammah, maka huruf wawu harus diganti menjadi huruf ya sehingga menjadi lafaz yarudhoyu. Nah, kemudian diganti ianya diganti alif karena ia berharokat dhammah setelah huruf shahih yang berharokat fathah dalam satu kalimat sehingga menjadi yarudho. Lafaz yang kedua yaitu yaqwa yang asalnya yaqwawu mengikuti wazan yaf'alu. Huruf wawu itu diganti dengan ya karena jatuh pada urutan keempat dan di akhir kalimat, dan di huruf sebelumnya itu berharokat selain dhammah, maka huruf wawu harus diganti menjadi huruf ya sehingga menjadi yaqwayu. Kemudian ianya diganti alif karena ia berharokat dhammah setelah huruf shahih yang berharokat fathah dalam satu kalimat tersebut sehingga menjadi yaqwa.